Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk terus beraktivitas di masa pandemi COVID-19 ini yang bersempena dengan bulan suci Ramadan. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya, Dr. Rado Yendra SSI MSc, bersama Lembaga Rado Institut Statistik Online dalam sebuah kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Kampus dunia maya www.radoinstitute.com tetap konsisten untuk memberikan bahan ajar, memberikan bahan praktikum, memberikan bedah riset artikel, pembahasan soal-soal, dan pengabdian pada masyarakat kepada mahasiswa Indonesia agar tetap memiliki energi positif untuk selalu belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas praktikum tentang bagaimana merancang bahasa program R untuk inverse matrix. Nah, kalau sebelumnya kita telah merancang penyelesaian sistem persamaan linier untuk 2 variabel dan 3 variabel yang berbasiskan operasi baris elementer dengan menggunakan software R. Nah, sekarang kita akan coba lanjutkan manfaat R ini untuk merancang dari suatu inverse matrix. Nah, kita akan coba lihat R kita. Oke, kita buka R kita bersama. Ini R kita. Katakanlah kita mempunyai matriks DD. Kita memiliki matriks DD. Oke, mana matriks DD ini katakanlah matriks 11 3 11 1 lah, 11 1 13 5. Di sini ada C. Ada C, jangan lupa C di sini. Burung komponennya. Di sini adalah jumlah kolom. Kolomnya 3. Di sini adalah by row sama dengan true. Enter. Di sini apa nih masalahnya? DD matrix encol 3. Jumlah kolomnya bukan 3, 2. Maaf, jumlah kolomnya 2. Oke, DD. Nah, ini matriks kita. Nah, salah satu penyelesaian inverse yang kita temui dalam mata kuliah aljabar linear elementer adalah dengan cara menggandengkan matriks DD dengan matriks identitas maka kita akan berikan matriks EE, yaitu matriks yang menggandengkan matriks C yang menggandengkan matriks DD tadi dengan matriks identitas. Oke, 13 5 terakhir 01. Oke, 01. Nah, jumlah kolomnya tentu menjadi 4. Oke. Encol sama dengan 4. By row sama dengan true. Enter. Nah, matriks EE. Nah, ini kita matriks EE kita. Jadi, cara yang dilakukan adalah bagaimana memindahkan matriks identitas ke sebelah kiri. Jadi, inverse dapat ditemukan. Inverse dapat ditemukan dengan memindahkan matriks identitas ke sebelah kiri. Oke, sebelah kiri. Nah, apa yang kita lakukan? Tentu kita lakukan dengan cara yang biasa, yaitu langkah pertama yang 11 itu kita satukan. Nah, ini kita berikan nilai 1. Seperti biasanya adalah matriks EE
baris pertama itu kita kali dengan 1/EE baris ke-1 kolom ke-1. Karena kita tidak mau menyebutnya dibagi 1/11, kita mau membentuk matrik umum. Maka kita hasilkan matrik EE1, di mana matrik EE1 ini matriks C baris pertamanya berubah L1 dan yang keduanya itu tetap. Kalau tetap kita sebut dengan numerik. Jadi kalau kita sebut dia sebagai ada kendala teknis sedikit. Oke. Jadi kalau kita sebut dia tetap di sini S dot numerik. Numerik yaitu EE-nya baris kedua tetap. E2. Kurung, kita kurung 2 kali. Encall-nya 4. Sama dengan 4 by row sama dengan true. Enter, kita coba lihat EE1 kita. Nah, di sini telah 1. Oke. Nah, kita akan nolkan yang 13. Berarti L2 untuk menolkan yang 13 tentu EE1 baris kedua itu dikurang dengan EE1 baris kedua. EE1 baris kedua kali dengan yaitu baris kedua dikali dengan EE1 EE2 baris ke-1 dikurang dengan di sini 21 dikali dengan baris ke-1. EE1 baris 1. Nah, ini dia. Jadi kita tidak mau sebut 13 kurang 13 kali baris pertama. Tidak mau kita sebut secara umum. 13-nya itu kita sebut dengan EE21. Oke. Kali dengan EE21 dan kita lanjutkan mendapatkan matriks EE2. EE2 yaitu matriks yang kolom yang baris pertamanya itu tetap S dot numerik untuk S dot numerik untuk EE1 baris pertama tetap dia dan baris keduanya diganti dengan L2. Ini dia. Encall sama dengan 4 by row sama dengan true. Kita enter, kita coba cek E2 kita. Oke. Di sini telah menjadi 0, kita tengok di sini 0. Lalu kita akan satukan yang 3,18. Oke, kita satukan 3,18 berarti langkah ketiga yaitu baris kedua EE2 yang baris keduanya
dikali bintang dikali dengan 1 per EE2 untuk kolom kedua, baris kedua, kolom kedua. Oke, kita mau ngambil yang ini. Oke. Kita mau menyatukannya. Enter, lalu matriks EE3 kita, EE2, EE3 kita adalah matriks yang kolom pertamanya tetap C S dot numerik, di sini EE2, kolom pertamanya, baris pertamanya tetap, dan baris keduanya berubah menjadi L3. Tutup kurung, encall sama dengan 4 by row sama dengan true. Nah, ini dia. Kita panggil EE3 kita. Nah, di sini telah 1. Nah, sekarang kita mau menolkan yang ini. Karena kita memindahkan matriks identitas. Dan ini mau menolkan berarti kita munculkan L4. L4 itu yaitu baris ke-1-nya, baris ke-1 E3 itu dikurang dengan dikurang dengan tentu ini, dikurang baris ke-1 dikurang dengan kita mau menolkan tentu baris 1 dikurang E3, di sini adalah baris 1 kolom kedua dikali dengan baris kedua EE3 yang baris keduanya. Nah, ini dia. Jadi kita mau mengambil yang ini, kita sebut EE312. Karena kita mau mencari bentuk umumnya. Maka kita peroleh EE4. Nah, EE4 kita adalah matriks di mana baris pertamanya itu telah berubah menjadi L4, baris kedua tetap S dot numerik yang tetap itu apanya? Baris ketiga dari baris ketiga. EE3 baris keduanya tetap. Oke, tutup kurung. Tutup kurung satu lagi, encall equal to 4, barisnya 4, by row equal to true. Enter, kita tengok EE4. Nah, telah pindah semuanya. Telah menjadi matriks identitas. Maka yang dikatakan inverse EE itu, inverse EE tentu adalah matriks C EE4. Mana dia? EE4 ini pertama, EE4 baris ke-1 kolom ketiga, 1, 3. Lalu EE4 baris ke-1 kolom ke-4. Lalu adalah EE4 baris kedua kolom ketiga. Yang ini nih. Ini baris kedua kolom ketiga. Dan yang terakhir nih, baris kedua kolom keempat. Jadi EE4 baris kedua kolom keempat. Oke, tutup kurung. Nah, jumlah kolomnya 2, jangan 4 lagi karena kita sudah mendapatkan inverse-nya. By row, inverse dari matriks 2 kali 2 tentu inverse-nya juga 2 kali 2. Kita lihat inverse EE kita. Nah, ini dia. Lalu kita cek kebenaran. Tadi matriks yang kita inversekan itu matriks DD. Nih, ini adalah matriks yang kita cari inverse-nya. Kita akan kalikan dengan matriks inverse.
hasilnya harus matrik identitas. Persen, bintang persen, inverse EE. Kita lihat hasilnya. Wah, ternyata benar. Dikali inverse EE. Jadi DD, ini dia kita nih inverse EE. Ternyata hasilnya benar. Nah, karena dia benar, coba kita buka script. Kita pindahkan yang baru. File, new script. Nah, nih. Kita ambil konsol kita. Kita buka dua vertically. Ini kita tutup dulu. Windows vertically. Nah, kita pindahkan yang benar. Kita dari matrik DD kita ambil. Dari matrik DD. Matrik DD-nya kita ambil. Copy. Dari konsol pindahkan ke script. Ke script pasti. Oke. Lalu apalagi yang benar EE. Copy. Ini EE. Kita paste. Klik kanan paste. Hapus. Ini juga dihapus. Lalu kita ambil inverse L1. Copy. Tak di sini paste. Oke, L1 benar. E1 juga benar. Copy kita pindahkan. Paste kita hapus nih. Jadi karena programnya jalan semua, makanya kita bisa pindahkan untuk mencari bentuk yang umum. L2. E2 kita copy. Tak di sini. Oke, kita letak copy, kita copy. Tak di sini paste. Ini hilangkan. Lalu di sini L3. Copy letak di sini paste. Lalu di sini ada EE3, copy. Paste di sini. EE3. Lalu di sini L4. Paste. Lalu di sini ada EE4, copy. Paste. Oke, nah inverse-nya ini inverse. Copy. Paste. Oke. Lalu kita dapatkan uji. Kita dapatkan ujinya. Jadi uji kita. Uji kebenaran. Uji kebenaran. Di sini tentu adalah DD persen bintang persen inverse EE. Nah, di sini list kita yang akan kita tampilkan list tentu pertama inverse sama dengan inverse EE. Lalu di sini kita sebut uji sama dengan uji kebenaran. Kebenaran. Tutup. Nah, di atasnya kita panggil function. Di sini inverse. Inverse INF aja lah. INF 2 kali 2. Di sini function. Nah, yang mengikuti function itu ingat adalah yang DD dan EE. DD EE. DD EE. Lalu kita buka dengan kurung kurawal. Buka dengan kurung kurawal. Tutup dengan kurung kurawal. Enter. Tutup dengan kurung kurawal. Nah, caranya kita run semua. Sorot. Kita cari run line selection. Run line or selection. Nah, dia telah pindah seluruhnya di layar konsol. Cara memanggilnya ketik INF tadi. Copy atau di copy INF. Pasti, nah di sini buat DD dan EE. Kita lihat hasilnya, ternyata ini hasilnya mengeluarkan inverse nih
dan hasil uji kebenarannya benar. Nah, sekarang kita akan coba ganti matriks kita. Oke, kita mau mencari matriks. Katakan matriks DD kita mau mencari matriks. Matriks. Kita lihat matriks C. Ingat untuk 2 kali 2 ya. 21, 0,3, 11, dan 4. Oke, ini matriks kita yang mau kita cari. Inverse yang mau kita cari. N call-nya 2. By row true. By row equal to true. Oke, enter. Object call. N call. Ambil panah ke atas. Di sini tanda sama dengannya bro. N call sama dengan 2. Enter DD. Nah, ini matriks yang mau kita cari inverse-nya. Tentu kita langkah pertama kita rubah ke dalam bentuk matriks EE dengan menggandengkan, ingat menggandengkan dengan matriks identitas. Matriks C 21,0.3 10 11 4 0, 1. Nah, di sini tentu jumlah kolomnya itu menjadi 4. Di sini by row-nya tentu menjadi true. Ini II kita. Nah, ini telah kita gandengkan. Nah, DD ada, II ada, tinggal menjalankan program. Balik ke konsol tadi, nih. Jadi DD-nya udah kita. Jangan disorot DD ini lagi. DD dan EE-nya telah kita ganti tadi. Dari inverse. Kita run. Oke, kita kembali ke konsol. Kita cek hasilnya. INV. Oke, copy. Paste. Lalu di sini DD tadi. EE. Oke, enter. Nah, ini dia. Jadi, ini inverse-nya dan ini ujinya benar. 1, ini 0. Nah, ini 0 juga nih. 0,0000000. Nah, ini 0 juga pendekatan. Oke, kita telah sukses atau sekali lagi kita coba ganti. Kita mau mencari matriks katakanlah 0,2, matriks 0,2, 1,6 untuk matriks 21 dan 7,4. Ini kita mau cari matriks. Kita rubah di sini 0,2. Di sini 1,6. Oke, di sini tetap 1,0, di sini berubah menjadi 21. Di sini berubah menjadi 7,4. Oke, kita lihat hasilnya. Kita run di sini. Oke, kita run di sini. Run semua. Oke, kita balik ke Windows, lihat konsol. Nah, ini udah pindah. Ini matriks kita tadi 0,2, 1,6. Kalau mau lihat matriks DD-nya, ketik aja DD dulu. Nah, ini matriks yang mau kita cari. Oke, ini matriks EE yang telah kita gandengkan. Lalu hasilnya mana? Ini di copy, tak bawah, panggil di sini DDEE, DD,EE. Oke, enter. Nah, ini dia. Jadi ini tetap 1, ini juga sudah 1, ini 0,000 ke 19, ini juga 0. Jadi benarlah ini inverse kita. Nah, kita sudah sukses untuk mendapatkan cara dari matriks 2 kali 2. Jadi kalau begitu, ini adalah bahasa program R yang dapat digunakan untuk semua matriks yang berukuran 2 kali 2. Nah, oke. Nah, kita akan coba lagi untuk matriks 3 kali 3. Oke, kita ada matriks 3 kali 3. Katakanlah matriks 3 kali 3 kita sekarang FF. Oke. Matriks C
Oke, 3 kali 3, katakanlah matrik 1, 5, 11, di sini 3, di sini 5, di sini katakanlah 7, di sini adalah 11, 2, dan 14. Tutup, N call 3, call sama dengan 3, by row sama dengan true. Oke, ini by row sama dengan true, tutup. Nah, ini dia FF kita. FF. Nah, kita mau mencari determinan matrik ini. Nah, ini dia matrik yang mau kita cari. Matrik. Nah, sekarang tentu kita akan gandengkan dengan matrik identitas. Katakan GG. Nah, matrik GG-nya menjadi matriks. Jadi kalau mau matriks X, oke, X matriks C. Kita copy yang pertama nih. Kita copy yang pertama, copy, tak sini, paste, lalu kita ganti 1, 0, elemen identitas pertama, lalu kita copy lagi yang kedua, copy, letak sini kalau mau cepat, oke. Lalu identitas yang kedua 0, 1, 0, 1, 0, lalu kita copy lagi yang terakhir, copy, tak sini, paste. Lalu yang terakhir identitas terakhir 0, 0, 1. Nah, oke, N call. Nah, jumlah kolomnya berapa? 6. Oke. N call sama dengan 6. 6 kolom 6 berarti by row equal to true. Nah, nih kita enter. Kita lihat matrik GG kita. Nah, ini matrik yang kita akan cari. Kita telah mendapatkan suatu matriks F yang kita gandeng dengan identitas. Maka langkah pertama tentu kita GG baris pertama, GG baris pertama kali 1 per GG baris 1 kolom 1. Nah, meskipun di sini telah 1, tapi kita berbicara untuk bentuk yang umum. Jadi kadang-kadang di sini kan tidak 1. Nah, oke. Lalu kita enter, dapatkan matriks baru GG1, di mana GG1 itu matriks yang baris pertamanya itu L1, baris keduanya tetap S.numerik. Oke, S.numerik. GG baris keduanya tetap, dan baris ketiga juga tetap. Baris ketiga juga S.numerik, baris ketiga tetap. GG baris ketiga tetap. Tutup kurung 2 kali. N call sama dengan 6. N call bukan 0. N call sama dengan 6 by row equal to true. Nah, ini dia. Enter, kita lihat GG1 kita. Nah, setelah 1 walaupun dia tidak berubah, tapi artinya kalau nanti dia bukan 1 pasti berubah. Lalu kita akan nolkan 3 dan kita nolkan 11. Bagaimana cara menolkannya? L2. Nah, ini L2 kita. Baris kedua. GG1 baris kedua. Dikurang dengan GG. Di sini ini 3, tapi saya tidak mau ngambil 3. Saya mau memanggil dengan GG baris kedua kolom ke-1. Baris kedua kolom ke-1 tentu dikali dengan baris ke-1. G kali dengan GG1 baris ke-1.
1. Nah, ini dia. Jadi 3 kurang 3 ini dan 0. Oke. Lalu kita L3. L3 kita adalah GG1. Oh, ini barisnya lupa. L2 nih. Coba ini salah nih ya. Kita perhatikan. Ini komanya kurang. Makanya ambil panah ke atas, rubah di sini dulu. Nih, 2 baris kedua. Nah, itu dia. L3 yaitu GG1 baris ketiga. Nih, dikurang dengan GG komponen. Nih, komponen ini. Nih. 3 baris ketiga kolom ke-1. Oke, dikali dengan baris ke-1. GG1 baris ke-1-nya. Nah, ini dia. Lalu kita buat matrik baru GG2. GG2 kita sekarang matriks, nah baris satunya tetap, baris ke-1-nya tetap S dot numerik, GG1 baris ke-1-nya tetap, kurung, baris keduanya berubah L2 dan L3. Nah, baris kedua dan ketiganya telah berubah. Oh, ini matriks C-nya belum. S numerik C. Nah, ini hati-hati. Di sini C-nya sudah. Oke, S numerik. Ini dia. Oke, C-nya. Jadi N call matriks C S numerik. Oke, betul. Di sini N call. N call sama dengan 6 by row equal to true. Oke, enter. Kita cek GG2 kita. Nah, nampak di sini sudah 0, di sini 0, di sini sudah 0. Langkah berikutnya, ini kita satukan. Nah, ingat identitas, ini kita satukan. Berarti langkah keempat. Oke. Apa langkah keempat? GG2, GG1, GG2, baris keduanya dikali dengan 1 per. Nih, GG2 elemen 2 baris 2 kolom. Oke, berarti GG2 pada baris kedua dan kolom kedua. Kita tidak mau pakai bilangan ya. Kita mau mendapatkan bentuk umumnya saja. Oke, kita enter. Kita dapatkan matrik baru yaitu GG3, di mana GG3 kita matriks elemen baris pertamanya tetap S dot numerik tetap GG berapa? GG2 yang baris pertamanya itu tetap. Oke. Lalu baris keduanya berubah menjadi L4. Dan baris ketiganya tetap S dot numerik. S dot numerik. GG2 baris ketiga. Oke. Tutup kurung, N call sama dengan 6 by row equal to true. Enter. Oh, apa nih yang salah nih? Ada yang salah. Oke, kita cek GG1. GG2 benar, S numerik, L4 benar. Apa yang salah nih? GG2. L4. Yang salah nih kira-kira. Kurungnya benar. S numerik. Kira-kira kita mana yang salah kira-kira nih? L4. Oh, ini tadi. Ini tadi L4 ini tidak pakai koma. Ini salah nih ya. Jadi panggil panah ke atas sampai muncul L4. Kita ganti di sini koma tuh. Baris kedua. Enter. GG3 yang tekan lagi tanda panah sampai muncul G3. Nah, ini baru benar. Nah, ini GG3. GG3. Ups, ini dia. Sudah 1.
Langkah berikutnya nolkan yang 5, nolkan yang minus 53. Oleh sebab itu kita perlu L5. L5 kita adalah baris pertama, GG3 baris pertama, GG3 baris pertama dikurang dengan, nah ini dikurang dengan nih GG3 satu baris 2 kolom. Jadi GG3 dikali GG3 pada baris ke-1 kolom kedua dikali dengan baris kedua. Nah, itu GG3 baris kedua. Jangan lupa koma lagi, nanti lupa lagi. Oke, yang berikutnya adalah L6. L6 ini apa? Kita nolkan yang ini. Artinya GG3 baris ketiga. Oke. Dikurang. Kurang nih. Baris ketiga kolom kedua. GG3 baris ketiga kolom kedua dikali dengan baris kedua. Dikali dengan GG3 baris kedua. Sama. Oke. Oke, ini sama. Enter. Lalu kita dapatkan matrik baru GG4. GG4 adalah matriks yang mana elemennya baris ke-1-nya itu L5 tadi. Baris keduanya tetap S dot numerik. GG3 baris keduanya tetap dan baris ketiganya itu L6. Oke, di sini L6, lalu encol 6, jumlah kolomnya 6 dan by row true. Enter. Di sini GG4. Nah, sudah dapat. Sudah 0 GG. Di sini 0, di sini 0. Langkah berikutnya kita satukan yang ini. Nih, kita satukan. Berarti kita muncul L7. Berarti L7 kita apa? GG4 lagi. GG4. Nah, pada baris ketiga, GG4 baris ketiganya dikali 1/GG4. Ini komponen baris ketiga, kolom ketiga. Baris ketiga, kolom ketiga. Enter. Nah, kurang nih L7-nya tanda minusnya nggak ada. Objek L7 ialah nggak temu. Ini tanda kurangnya di sini, kecil kurangnya harus ada. Itu dia. Enter. Nah, bentuk matriks baru GG5. GG5 itu apa dia? Matriks baris pertamanya tetap C dulu. S dot numerik GG4 yang baris pertamanya tetap. Oke, tutup kurung. Baris keduanya juga tetap S dot numerik GG4 baris keduanya juga tetap, tutup kurung. Nah, baris ketiga berubah menjadi L7. Tutup kurung. Di sini jumlah kolomnya encol sama dengan 6, by row sama dengan 7, true. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. GG5. Nah, ini sudah satu. Nampak? Sudah satu. Lalu kita nolkan yang di atasnya. Lalu L8. L8 kita sekarang adalah baris ke-1. Jadi GG5 yang baris ke-1-nya, oke, kasih koma, jangan lupa koma. Dikurang, dikurang nih elemen baru 1, 3 dikurang dengan GG5
elemen 1 baris ke 1 kolom ketiga dikali dengan GG5 baris ke 3. Nah, nih. Oke, ini L8. Sedangkan L9 kita mau satukan yang ini lagi. Nih. Jadi ini 0, sekarang ini lagi. Jadi kalau gitu, GG5 baris kedua, GG5 baris kedua dikurang dengan GG5 dikurang dengan nih baris kedua kolom ketiga, GG5 baris kedua kolom ketiga dikali dengan GG5 baris ketiga. Oke. Nah, ini dia. Oke, enter. Lalu dapatkan matriks baru yaitu GG6. Jadi GG6 kita adalah matriks yang baris matriks yang elemen pertamanya itu menjadi L8, elemen keduanya itu L9, sedangkan elemen ketiga tetap S. Numerik yang GG5 baris ketiganya tetap. Oke, kurung dan kurung lagi. Encall sama dengan 6 by row sama dengan true. Kita enter. Kita lihat GG6 kita. Nah, telah pindah seluruhnya. Jadi metrik identitas kita sudah selesai. Ini 100, ini 010, ini 001. Nah, ini inverse kita. Kita panggil inverse. Oke. Jadi inverse. Tadi inverse-nya matrik. Oke lah, kita katakan inverse-nya matrik FF aja. Inverse FF adalah matriks C. Ya, ini. Elemen yang pertama tentu ini adalah elemen baris 1 kolom keempat. Jadi GG6 baris 1 kolom keempat. Lalu seterusnya di sini GG6 baris ke-1 kolom ke-5. Lalu seterusnya GG6 baris ke-1 kolom ke-6. Lalu seterusnya nih GG6 baris kedua kolom keempat. Nih dia baris kedua kolom keempat nih. Lalu baris kedua kolom kelima nih. Lalu seterusnya GG6 baris kedua kolom kelima. Lalu seterusnya GG6 baris kedua kolom ke-6. Seterusnya GG6 baris ketiga kolom keempat. Oke. Lalu seterusnya GG6 baris ketiga kolom kelima. Lalu seterusnya GG6 baris ke-4 kolom baris ketiga kolom ke-6. Oke, tutup kurung, tutup dulu kurung. 1 di sini encall. Nah, jumlah kolomnya 3, jangan 6 lagi. Udah 3, ada matrik 3 kali 3. By row equal to true. Oke, membuat memanjang, jangan di spasi. Enter, kita tengok inverse FF. Nah, ini inverse kita. Oke. Nah, kalau begitu, kita akan coba kalikan dengan FF tadi. Ini matrik kita tadi yang kita cari, FF. Berarti FF kali persen bintang persen. Inverse FF. Oke, inverse
FF. Kita coba hasilnya tengok. Wah, benar ya. Yang diagonal utamanya 1 semua. 1. Oke. Nah, ini 0 semua nih. Ini 0. 0,00000 sampai pangkat min 17. Ini juga sampai pangkat 10 min 18. Ini juga 0. Oke. Ini juga 0. Ini artinya adalah minus 0,00000 sampai 15. Oke. Jadi benar sekali langkah yang kita lakukan untuk matrik 3x3. Nah, karena dia benar, maka kita pindahkan bahasa programnya untuk mendapatkan bentuk umumnya. Kita pindahkan. Kita buka Windows vertically. Kita letakkan di bawah yang 2. Oke. Kita ambil yang benar, FF-nya kita ambil. Sini copy, letak di sini, paste. Oke, hapus ini. Sama dengan tadi prosesnya. Karena jalan kita udah benar, maka kita ambil saja. Untuk bentuk soal yang lain kita bisa gunakan copy, paste. Oke, hapus. Hapus di sini, FGG. Lalu L1-nya ambil, benar. Copy, paste. Oke, lalu GG1-nya ambil, copy, letakkan GG1 di sini, paste. Ini paste semua. Lalu ambil lagi di sininya kita ambil L2, L3, L2-nya ambil yang benar, yang salah jangan diambil. L2 dan G2-nya ambil. Ambil L2 dan seterusnya, copy, tak di sini, paste, bersihkan ini L2 kita, ini L3 kita bersihkan, buang tanda panahnya ini. G2-nya ambil, ini G2-nya habiskan, hapus. Oke. Lalu L2, L3 dan L4 kita, L4 mana yang benar? Nah, ini yang benar ambil yang benar, yang salah jangan diambil. Ini L3 dan L4. Nah, copy, kita paste di sini, bersihkan. Oke, kita bersihkan. Delete. Oke. Lalu kita akan ambil L5, L6, G4. Oke, ini dia. Copy. Oke, paste. Bersihkan. Oke. Kita bersihkan sini. GG4. Kita bersihkan. Delete. Ups. Oke. L7-nya salah tadi karena tidak ada tanda minus. L7 GG5. Copy. Letak di sini, paste, bersihkan dulu. Bersihkan. Lalu kita hapus G. Nah, L8, L9 benar tadi, kita ambil copy. Tak di sini. Paste. Nah, nih. Oke, kita push. Nih, kita push. Oke. Nah, GG6. Lalu inverse-nya kita ambil. Copy. Tak di sini. Paste. Nah, terus ini inverse. Nah, kita buat uji kebenaran. Uji kebenaran. Apa uji kebenarannya? FF persen, bintang persen, F persen, bintang persen, persen, sip, persen, bintang persen. Dengan inverse FF. List. Oke. Listnya adalah inverse. Inverse tadi adalah inverse SF. Sedangkan Allahumma shalli ala Muhammad. Sedangkan uji adalah uji kebenaran. Uji kebenaran. Nah, ini dia. Uji kebenaran. Nah, di atas kita kasih nama inverse, INV 3x3. 3x3. Di sini function. Functionnya apa? Di sini harus ada
FF dan GG. Oke, tutup. Enter. Di sini kasih kurung kurawal. Nah, ini dia. Lalu di bawahnya tutup dengan kurung kurawal. Oke, kurung kurawal. Nah, sudah selesai. Kita coba run. Runnya dari FF. Ini kita run semua, sorot semua. Sampai tanda kurung kurawal, ambil run selection. Run. Nah, semuanya udah pindah ke layar konsol. Oke, kita panggil. Cara memanggilnya copy paste saja. Copy INF 3x3 nih. Copy, tak bawah. Ctrl V, lalu kita panggil namanya tadi FFGG. Kita enter. Nah, ini hasilnya bro. Ini hasilnya nampak inverse-nya, ini ujinya. Ini ujinya terpotong, seharusnya di sebelah sini. Karena tadi layar UMaped kan. Kalau kita panggil baru, INF-nya dia akan ke bawah nih dia. Jadi ini inverse 3x3. Ini adalah nilai uji kebenarannya. Dia kalau dikalikan dengan inverse dengan matriknya menghasilkan matrik identitas. Saya sukses besar. Kita coba kembali lagi. Kita ganti soal kita. Matriknya saya mau ganti matriknya 0,1. Di sini 2,5. Di sini 11, tetap di sini 3,8. Di sini kita katakanlah 15, di sini kita katakan 0,7, di sini kita katakan 1,1, di sini kita katakan 21, dan di sini kita katakan 1,4. Nah, ini matriknya. Jadi kita pakai di sini 0,1. Oke. Lalu di sini 2,5. Oke. Lalu yang ini 11 tetap tadi ya. Ya, coret. Ini 0,1, 2,5, 11-nya tetap. 100, di sini 3,8. Terus setelah 3,8 ada 15. Setelah 15 ada 0,7. Lalu di sini 010 tetap, di sini 0,7. Oke. 0,7010 tetap. Oke, di sini 11 1, jadi 1,1. Di sini 21. Di sini 1,4. Oke. Nah, kita coba run apakah kita sukses. Kita run seluruhnya. Sorot seluruhnya sampai dia kurung kurawal, run selection. Lalu ambil Windows, lalu panggil konsol. Nah, dia sudah pindah semua. Kita coba panggil dulu matrik kita. Matrik E yang kita cari itu matrik FF. Coba cari dulu FF, tengok dulu FF. Ini matrik kita semua. Kita tengok GG-nya. Berarti benar telah dia pindah. Oke, berarti satu. Oke, ini telah bergabung, bergandeng dengan identitas. Lalu kita mau cari hasilnya, kita copy, letak di bawah, paste. Lalu di sini kita sebut dengan FFGG. Kita enter. Nah, ini dia, ini matriknya. Jadi satu tetap, matrik identitas, ini matrik identitas satu semua. Lalu yang lainnya itu 0,000 sampai pangkat min 19, artinya 0,000-nya itu 19 ya. Ini sampai pangkat min 17, ini 0 juga. Ini minus 0,0000000 sampai 16, 9, dan seterusnya. Jadi artinya inilah inverse kita. Nah, kalau kita tengok bahasa R inverse to solve. Coba kita tengok bahasa R tuh, menyelesaikan solve matrik FF. Sama enggak dengan yang kita buat? Solve FF. Enter. Nah, sama. Ini yang kita cari dan ini yang R punya. Nah, jadi artinya kita sudah bisa mencari bagaimana R itu menyelesaikan.
Ya, ini solve, ingat sekali lagi, ini solve bahasa R, khusus R. Dan ini inverse ini yang kita cari dengan teori yang kita kuliah pelajari di bangku kuliah. Jadi sama saja kan, mantap yang kita cari kan. Jadi kepala kita udah sama dengan R. Nah, jadi kalau begitu sekali lagi kita lihat bahasa program kita, baik ini tadi adalah untuk 2x2. Ini kalau kita jalankan yang untuk 2x2, kita cek untuk yang kedua sekali lagi. Kita run yang untuk 2x2, run konsol. Nah, ini dah. Jadi kita lihat matrik yang kita cari, DD, ini matrik EE, ini dia. Udah gandeng, lalu kita run yang 2x2, copy. Oke, letak sini, paste. Gandengkan dengan DD, EE. Ini yang 2x2 ya, enter. Nah, ini inverse kita, nilainya benar. Coba kita tengok R. Kalau R tadi solve apa? Solve DD. Yang DD-nya bukan EE-nya. Solve DD. Kita lihat R. Nah, sama. Ini yang R, solve DD. Ini yang kita cari. Persis sama angkanya. Tidak ada beda sedikit pun, angkanya sama. Ini yang kita cari dan ini yang dihasilkan oleh R. Tengok, luar biasa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Anda memiliki wawasan orang aljabar, memiliki wawasan aljabar, dan ditambah diperkuat dengan teori software R. Nah, coba lihat, luar biasa. Software kita ini sekali lagi, ini untuk 2x2. Jadi kalau begitu langkahnya, kalau 2x2 L-nya itu ada 4. L1, L2, L3, L4. Kalau dia matrik 3x3, dia ada L1 sampai L9. Nah, kalau untuk 4x4, tentu dia ada, nah carilah sendiri kalau untuk 4x4. Jadi untuk 4x4 saya rasa ada L-nya sampai 16. Oke, ada 16 L-nya. Oke, saya rasa cukup pertemuan kita yang menarik sekali. Kita sudah melaksanakan praktikum untuk kemarin sistem persamaan linier, lalu ini untuk inverse. Saya rasa cukup menarik pertemuan kita. Jadi sekali lagi saya sudah memberikan kampus dunia maya telah menyelesaikan kasus aljabar linear elementer, bagaimana Anda mensinergikan keilmuan Anda di bidang aljabar dengan software R. Ternyata sejalan dengan teori perkuliahan dan sejalan dengan rumusan yang dipakai oleh bahasa resmi oleh R tadi. Kita lihat bagaimana program yang kita buat sejalan dengan R. Oke, ternyata hasilnya cukup memuaskan. Terima kasih, saya rasa jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Jaga jarak, pakai masker, dan pastikan cuci tangan selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.